Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah. Terakhir kita sudah masuk kepada pembahasan fi ahkam al-qismah, pembahasan berkaitan dengan al-qismah. Dalam fikih ada sebelumnya pembahasan al-qasmu. Al-qasmu kita bahas dalam kitabul munakahat, yaitu pembagian malam. Al-adlu bainaz zawjati fil mabiti. Sekarang pembahasan yang berbeda. Sekarang pembahasan berkaitan dengan qismah. Qismah adalah berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan pembagian. Jadi terkadang suatu barang itu harus dibagi. Nah, baik ini bentuknya bermacam-macam. Pembahasan bab ini bisa berguna dalam banyak bab. Di antara dalam waris. Ketika seorang anak itu mewariskan tanah atau mendapatkan harta warisan tanah dari orang tuanya. Dan tanah ini hanya ada satu, sedangkan anaknya ada 3, ada 4. Bagaimana cara pembagian tanah ini? Ketika ada rumah yang harus dibagi, bagaimana cara pembagian rumah ini? Ayo sebentar. Kualitas HP yang ini agak kentang. Dia harus pakai headset. Bismillah. Ketika kasusnya dalam harta waris harus dibagi, bagaimana cara pembagian? Demikian juga ketika ada daging kurban, kan harus dibagi. Sekarang suaranya jelas? Oh, headsetnya belum masuk. Tamam, sekarang jelas insyaallah suaranya. Ketika kasusnya adalah ada harta waris yang perlu dibagi, ketika kasusnya adalah juga ketika ada daging kurban yang perlu dibagi. Cara pembagian daging ini misalkan sapi dimiliki oleh 7 orang, bagaimana cara membagikannya? Demikian juga tanah perlu dibagi, bagaimana cara membaginya? Ini sangat berguna dalam banyak bab, fil udhiyah, juga fil irthi, juga termasuk fi al-mali al-mushtarak, harta yang dimiliki oleh orang-orang secara banyak. Di ahkamul qismah ini berlaku dalam al-mali al-mushtarak, oleh harta, padahal harta yang dimiliki oleh sejumlah orang. Bagaimana kita membagi harta yang perlu untuk dibagi? Jawabannya, qismah itu ada 3 macam. Ada qismatu yang pertama adalah qismatul ifraz, yang kedua qismatu at-ta'dil, dan terakhir ketiga adalah qismatu ar-raddi. Qismatul raddi. Sayati insyaallah kullu dzalik. Qala rahimahullahu taala, faslun ay hadzal faslu fi bayani ahkamil qismah wal qismatu tamyizu ba'dil ansiba'i min ba'dhin. Misalkan bagian kepemilikan orang kepada dari bagian yang lainnya. Ini namanya qismah. Qala wa yaftaqirul qasim. Orang ketika membagi, al-qasim namanya orang yang membagi. Membagi ini bisa hakim secara sendiri atau orang lain dari selain hakim. Qala wa yaftaqirul qasimu, orang yang membagi antara al-qasim baina al-mal, antara suatu harta, atau al-qasim baina al-siba, antara harta-harta orang. Itu membutuhkan kepada 7 syarat. Syarat ini merupakan syarat dari saksi. Ya, syarat dari asy-syahid. Qala al-islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wal dhukur wal adalah wal hisab, dan dia punya kemampuan untuk menghitung suatu barang. Qala fa in taradaya asy-syarikani, fa in taradaya di sini ada alif setelah ya-nya dan ada asy-syarikan. Ini lughat akalunil baraghih dalam nahwu, yang muncul fa'ilnya berupa dhamir, akan tapi muncul juga fa'il setelahnya secara zahir. Qala fa in taradaya asy-syarikani biman yaqsimu bainahuma lam yuftaqar atau lam yaftaqir ila dzalik. Kalau kedua syarik, jadi di sini bainal malil mushtarak. Al-qismah bainal malil mushtarak. Ketika dua syarik itu ridha biman yaqsimu bainahuma, untuk orang yang membagi di antara mereka berdua, maka lam yaftaqir ila dzalik, tidak membutuhkan kepada syarat-syarat yang tadi disebutkan. Qismah kemudian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama qismatu, yang pertama adalah qismatul ifraz, yang kedua qismatu at-ta'dil, dan yang ketiga adalah qismatu ar-raddi. Qismatul ifraz itu al-qismatu bainal mithliyat, pembagian antara barang yang semisal. Misalkan seperti tanah ardun mutasawiyatul ajza, tanah yang baik bagian timur, bagian barat, bagian utara, bagian selatan, semua nilai harganya sama. Maka cara pembagiannya cukup dengan dibagi sebiasa. Maka anggaplah misalkan anaknya ada 2, maka tinggal dibagi bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian di qur'ah di antara mereka berdua, diundi yang mendapatkan kanan siapa, yang mendapatkan kiri siapa. Itu namanya qismatu al-ifras. Di antara bentuk qismatul ifras adalah pembagian dalam
daging kurban seperti unta dan juga sapi yang bisa dimiliki oleh 7 orang. Ini berdasarkan qismatu al-ifras, dengan anggapan bahwasanya semua daging yang ada pada sapi itu nilainya sama. Kalau dibaca nanti dalam Hasyiah Bajuri kalian akan mendapatkan qismah ifras. Jadi yang dimaksudkan qismah ifras adalah al-qismatu baina al-mutasyabihat, antara barang-barang yang nilainya sama, atau bainal mithliyat. Selanjutnya kemudian qismatu at-ta'dil adalah ketika ada yang berbeda, seperti ka'ardin yang mukhtalifatu qimatu ajza'iha, yang berbeda nilainya. Seperti ada tanah 1 hektar tapi bagian timur itu harganya lebih mahal daripada bagian barat. Maka di sini dikonversikan kira-kira kenanya berapa, maka kemudian berarti orang akan mendapatkan saham, satu saham akan lebih sedikit di bagian yang timur daripada yang di bagian barat. Sehingga nanti kepemilikan di antara mereka berdua ketika dibagi antara 2 anak tidak setengah-setengah, melainkan sesuai dengan perhitungannya. Jadi maka dinamakan sebagai qismatu ta'dil karena ada at-taqwim di sana. Mula-mula kita lihat tanahnya 1 hektar, yang bagian kanan harganya misalkan anggaplah 1 miliar, sedangkan yang bagian kiri padahal bentuknya sama, ukurannya sama, tapi harganya cuma 500 juta. Berarti kita bisa melihat di sini cara pembagiannya tidak pas setengah-setengah, melainkan perlu dibagi berdasarkan perhitungannya. Selanjutnya qismatur rad. Qismatur rad adalah ketika perlu ada bayaran, di mana kasus ada tanah 1 hektar, akan tapi di bagian ada di bagian barat dan timur, anaknya ada 2, kasusnya adalah yang di bagian barat ada rumahnya atau ada sumur, sehingga mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nanti yang mendapatkan bagian sumur atau bagian rumah itu perlu untuk mengganti kepada orang yang tidak mendapatkan dengan sejumlah harta. Ini qismah. Qala wa in kana fil qismati taqwimun, ketika dalam qismah perlu ada penilaian, itu pada 2 jenis yang terakhir, qismatu ta'dil dan juga qismatu raddi, maka lam yuqtasar fihi ala aqalla min itsnaini, maka tidak boleh kurang dari 2 orang. Satu menjadi hakim, satunya menjadi qasim. Kecuali kalau hakimnya juga memang pakar matematika, maka cukup hakim dan juga qasim, yang memang sudah diangkat sebagai hakim dan juga sebagai qasim. Qala wa idza da'a ahadu syarikaini syarikahu ila qismati ma la darara fihi lazimal akhara ijabatuhu. Ketika Zaid dan Amr membeli tanah luasnya 100 meter. Kemudian Zaid, ini tanah milik mereka 50% 50%, mal mushtarak ala jihati syuyu', bukan yang kanan yang kiri, yang atas yang bawah, pokoknya Zaid punya 50%, Amr punya 50%. Kemudian mereka ingin jelaskan, sudahlah kita bagi 2 saja punya kita ini. Kita lepaskan dari syarikatul syuyu' menjadi syarikatul jiwar. Maka mau kamu yang kanan atau mau yang kiri? Nah, seperti ini ketika ada permintaan untuk membagi suatu mal mushtarak, ketika ada yang minta salah satu, maka lazimahu ijabatuh, wajib untuk diterima oleh syarik yang lain selagi tidak ada dharar. Kalau idza da'a ahadu syarikaini syarikahu ila qismati ma la dharara fihi lazimal akhara ijabatuhu. Thumma qala fassun hadzal fasl ma'qudun fi bayani ahkami al-bayyinah, berkaitan dengan al-bayyinah, berkaitan dengan bukti. Baik. Qala rahimahullahu taala wa idza kana ma'al mudda'i bayyinatun, yang dimaksudkan dengan al-bayyinah seperti saya sering sampaikan adalah asyuhud, saksi. Wa idza kana ma'al mudda'i bayyinatun, ketika seorang yang datang mengklaim punya saksi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mengklaim, orang yang menuduh mendatangkan saksi, wal yaminu 'ala man ankar, sedangkan orang yang mengingkari yaitu al-mudda'a alaih itu mendatangkan sumpah. Nah, jadi tugasnya dari orang yang mengklaim, seperti saya mengatakan, Amr ini berhutang kepada saya 10 juta, maka saya harus datangkan saksi yang membuktikan bahwasanya betul Amr itu berhutang kepada saya 10 juta. Kalau idza kana ma'al mudda'i bayyinatun sami'ahal hakim, maka hakim mendengarkan saksi tersebut. Wa hakama lahu biha, dan hakim menghukumi untuknya ailil mudda'i biha, ai bi muqtada asy-syahadah, dengan adanya syahadah. Wa illam yakun lahu bayyinatun, bagaimana kalau misalkan mudda'inya tidak punya saksi? Saya datang melaporkan kepada qadhi, wahai qadhi, Amr berhutang kepadaku 10 juta. Tapi saya tidak punya bukti, saya tidak punya saksi. Maka apa, bagaimana? Siapa yang dimenangkan? Apakah mudda'i atau mudda'a alaih? Jawabannya mudda'a alaih. Kenapa? Karena al-aslu bara'atul dhimmah. Hukum asalnya seorang tidak dijatuhkan tanggungan terhadap orang lain. Sehingga hukum asalnya Amr tidak berhutang kepada saya, sehingga tidak dihukumi Amr berhutang kepada saya 10 juta itu. Baru bisa ditetapkan 10 juta kalau saya punya bukti, punya saksi yang bisa membuktikannya. Qala wa illam yakun lahu bayyinatun fal qawlu qawlul mudda'a alaihi ma'a yaminihi, yakni suddiqa al mudda'a alaihi bi yaminihi, dengan dia bersumpah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi,
Jadi sumpah itu untuk mudda'a alaih, atas mudda'a alaih. Qala rahimahullah fa innaka la 'anil yamin. Innaka itu imtana'a. Kalau al-mudda'a alaih itu tidak mau bersumpah, ruddat 'alal mudda'i. Maka di sini qadhi hakama binukulihi dahulu dikatakan hakamtu 'alaika binukul. Kemudian sumpahnya yang seharusnya yang bersumpah itu mudda'a alaih dilemparkan kepada mudda'i, yaitu saya. Coba sekarang mudda'i faqih, berani enggak kamu bersumpah bahwasanya Zaid atau Amr di sini ya, Amr berhutang kepada kamu 10 juta. Berani saya. Wallahi innali ala amri afwan. Innali ala amrin 10 juta. Innali ala amrin asyarat milyunat. Maka dalam kondisi seperti ini sah. Oke. Dalam kondisi seperti ini saya dilemparkan sumpah. Sumpah ini dinamakan sebagai al-yaminul mardudah, dan kita punya kaidah yang pernah saya sebutkan, al-yaminul mardudatu fi hukmil iqrar. Yamin mardudah seperti mengaku. Maka dalam kondisi seperti ini, maka Amr dijatuhkan bahwasanya dia berhutang kepada saya 10 juta. Qala fa innaka la 'anil yamini ruddat 'alal mudda'i fayahlifu wa yastahiqqu al-mudda'a bihi. Dia berhak untuk mendapatkan apa yang dia dakwa, yaitu 10 juta di sini. Tsumma qala rahimahullah wa idza tada'a syai'an fi yadi ahadihima. Ketika keduanya saling mengklaim suatu barang yang ada di tangan salah seorang. Misalkan saya dan juga Amr mengklaim ada HP yang HP-nya ada di tangan saya. Maka siapa yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah yang HP tersebut ada di tangannya, itu saya. Qala wa idza tada'a syai'an fi yadi ahadihima fal qawlu sahibil yadi bi yaminihi. Dengan saya bersumpah. Wa in kana fi aidihima, bagaimana kalau barangnya ada di tangan mereka berdua, seperti tanah yang ditinggali oleh mereka berdua, maka tahalafa, keduanya diminta untuk bersumpah. Dan kalau dua-duanya mau sumpah, maka ju'ila bainahuma, dijadikan munasafatan bainahuma, setengah-setengah untuk mereka berdua. Wa man halafa ala fi'li nafsihi halafa ala al-batti wal qat'i, wa man halafa ala fi'li ghairihi fa in kana itsbatan halafa ala al-batti wal qat'i, wa in kana nafyan halafa ala nafil ilmi. Seorang ketika bersumpah, maka dia bersumpah dengan yakin. Al-batti itu maknanya al-qat'i. Al-qat'i merupakan wawunya wawu tafsir untuk al-batti. Artinya ketika saya bersumpah, Zaid mengatakan kepada saya, faqih kamu berhutang kepada aku 10 juta. Ketika saya ingin bersumpah, maka harus bersumpah dengan pasti. Dengan apa saya katakan? Wallahi, demi Allah, saya tidak, seperti itu, saya tidak berhutang kepada Zaid 10 juta. Wallahi, laisa alayya 10 juta. Saya tidak berhutang kepada Zaid 10 juta. Dengan sumpah alal batti wal qat'i. Al batti maksudnya alal qat'i, dengan yakin. Dia menafikan apa yang telah diklaimkan olehnya. Klaimnya tidak benar. Misalkan di hal seperti itu. Ketika dia halafa ala fi'li nafsihi, perbuatan dirinya sendiri. Adapun kalau halafa ala fi'li ghairihi, perbuatan orang lain, misalkan Zaid mengatakan, faqih adik kamu, ini kasusnya ketika misalkan adik kamu itu berhutang kepadaku 10 juta. Nah, ini kan fi'li ghairihi. Ketika saya ingin bersumpah, apakah adik saya itu berhutang kepada dia atau tidak? Maka dilihat, sumpahnya apakah saya ingin itsbat atau ingin nafi. Kalau ingin itsbat, maka harus alal batti wal qat'i juga. Anggaplah misalkan saya ingin mengatakan itsbat, wallahi, demi Allah, adik saya sudah bayar. Maka harus dengan yakin seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin nafi, misalkan adik kamu itu berhutang kepada kamu, dan saya ingin menafikan bahwasanya adik saya berhutang, tapi saya tidak bisa mengatakan demi Allah adik saya tidak berhutang, tidak bisa seperti itu, melainkan harus cukup dengan atau dia sumpahnya dengan nafil ilmi, dengan cara dia mengatakan wallahi demi Allah saya tidak tahu bahwasanya adik saya itu berhutang kepada kamu. Dan kembali kepada kaidah al-aslu bara'atu dhimmah dalam persoalan ini. Qala ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. Dhabitnya menurut al-Imam al-Bajuri rahimahullah yang beliau sampaikan, kullu yaminin fahiya 'ala al-batti wal qat'i. Setiap sumpah maka 'ala al-batti wal qat'i. Kullu yaminin fahiya 'ala al-batti wal qat'i illa 'ala nafyi fi'lil ghairi al-mutlaqi. Illa 'ala nafyi fi'lil ghairi al-mutlaqi. Fayahlifu fihi ala nafil ilmi. Wabit yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah. Thumma qala fasun hadzal fasl ma'qudun fi bayani ahkami asy-syahadah. Berkaitan dengan saksi. Qala wala tuqbalu asy-syahadatu, tidak diterima persaksian illa mimman ijtama'at fihi khamsu khisalin, kecuali terpenuhi 5 syarat. Sebenarnya lebih dari 5 ya, totalnya yang saya sebutkan sebelumnya ada 9. Qala rahimahullahu ta'ala wa la tuqbalu syahadatu illa mimman ijtama'at fihi khamsu khisalin. Al-Islam, harus muslim.
al-Islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wal adalah. An yakuna musliman, kalau ingin ditafsirkan seperti tadi saya sebutkan, musliman balighan aqilan dzakaran hurran adlan sami'an basiran natiqan, dan ditambahkan wa alla yakuna muttahaman, dia tidak tertuduh. Qala al-Islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wal adalah, sekalipun tadi persyaratan laki-laki, tidak semua kasus persaksian harus laki-laki. Qala walil adalati khamsu syara'id, seorang dikatakan sebagai adalah, yang dimaksudkan dengan adalah 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 batinah. Adalah batinah bisa diketahui dengan bil mujawarah, bis safar, dan juga bil muamalah. Sayyidina Umar mengatakan, hal jawartahu, kamu sudah pernah jiwar dengan dia, wa hal amaltahu bidinarin aw dirham, atau hal amaltahu bidinarin wa dirham, dan terakhir wa hal safarta ma'ahu. Ketika orang melaksanakan tiga hal ini, dia akan tahu adalah batinah dari seseorang. Qala walil adalati khamsu syara'it an yakuna mujtaniban lil kaba'ir, orang dianggap adil ketika dia menjauhi hal dosa besar. Ghairu musirrin 'ala qalili minas saghair, tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil. Salim as-sarirah, salim al-aqidah, akidahnya itu benar, bukan mubtadi'. Mubtadi' yang yukaffaru bi bid'atih. Seperti misalkan dicontohkan falasifah. Qala syair bi thalathatin kafara al-falasifatul 'ida id ankaruha wa hiya haqqan muthbatah. Ilmun bi juz'iyyin hudutsu awalimin wa nashrun li ajsadin wa kanat mayyitah. Atau bid'ah yang mufassiqah, yang menjadikan dia sebagai fasik, seperti yang dicontohkan oleh fuqaha, seperti orang yang mencela sahabat, ini menjadikannya sebagai fasik. Maka yang fasik tidak diterima persaksiannya. Tsumma qala rahimahullah ma'mun al-ghadabi, dia aman dari rasa marah, muhafizan ala muru'ati mithli, menjaga muru'ah sesuai dengan urf muru'ah itu. Qala wal huququ darbani, hak ada dua macam, haqqullahi ta'ala wa haqqul adami, hak Allah dan hak adami, manusia. Fa amma huququl adamiyyin fa thalathatu adrub, hak manusia ada tiga. Darbun la yuqbalu fihi illa syahidani dzakaran, yang pertama harus laki-laki, dua laki-laki. Wa huwa ma la yuqsadu minhul mal, yaitu yang tidak ada tujuan hartanya. Wa yattali'u alaihi rijalu ghaliban, dan umumnya dilihat oleh laki-laki. Contohnya kanikahin wa talaq, seperti talak dan juga pernikahan. Dan juga wa uqubatillahi ta'ala, dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hanya bisa dua laki-laki. Pernikahan harus laki-laki. Demikian juga had Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti haddu zina, bukan haddu zina. Seperti misalkan haddu syurbil khamri, misalkan haddu al-qadhfi, misalkan. Maka ini bagian harus menggunakan dua. Ya, fil uqubat dan juga fin nikah wa talaq, itu harus dua. Baik uqubahnya uqubah lillah maupun uqubahnya uqubah li adami. Uqubah lillah seperti misalkan contoh dari uqubah lillah, misalkan seperti haddu syurbil khamri, harus dua orang. Haddu sariqah, harus dua orang. Tuh, uqubah yang lil adamiyyin seperti misalkan al-qisas, maka harus dua orang yang menyaksikan pembunuhan. Qala wa darbun, kemudian setelahnya yuqbalu fihi syahidani, dua orang saksi laki-laki. Aw rajulun wa imra'atani, atau satu orang laki-laki dan dua perempuan. Aw syahidun wa yaminul mudda'i, syahid dan satu sumpah dari mudda'i. Sumpah ini dinamakan sebagai yaminut takmilah, yang dengan sumpah ini menyempurnakan persaksian. Kasusnya dalam apa? Qala wa huwa maqan al-qasdu minhul mal, ketika yang dituju adalah harta. Saya mengklaim bahwasanya Zaid berhutang kepada saya 10 juta. Saya datangkan dua orang saksi, Khalid dan Bakar. Atau saya datangkan satu laki-laki, yaitu Khalid, dan dua orang perempuan, Fatimah dan Aisyah. Atau saya datangkan cuma Khalid sebagai satu orang saksi, dan setelah Khalid itu bersaksi, saya kemudian bersumpah terhadap pembenaran dari apa yang saya dakwah. Ini namanya yaminut takmilah. Dan boleh ya, karena ada hadisnya yang menjelaskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hanya berkhusus dalam persoalan harta saja. Wa huwa kana al-qasdu minhu al-mala. Wa darbun yuqbalu fihi rajulun wa imra'atani wa arba'un niswatin. Perkara yang diterima di sana syahidan, dua orang laki-laki, ditambahkan. Wa darbun yuqbalu fihi syahidan wa rajulun wa imra'atan wa arba'un niswah, dan 4 perempuan. Wa huwa ma la yattali'u alaihi rijalu ghaliban. Itu perkara-perkara yang umumnya tidak dilihat oleh laki-laki. Yaitu seperti kalau wiladah, maka wiladah cukup dengan 2 laki-laki, 1 laki-laki 2 perempuan, atau 4 perempuan. Al-wiladah, wal-haid, wal-nifas, wal-radha', ini perkara-perkara yang umumnya tidak dilihat laki-laki, maka diperbolehkan persaksian perempuan dalam persoalan ini. Tsumma qala rahimahullah wa amma huququllahi ta'ala fala yuqbalu fiha an-nisa. Hak-hak Allah tidak diterima di sana an-nisa. Ala thalathati adrub, ada 3 macam. Darbun la yuqbalu fihi aqallu min arba'ah,
harus minimal 4 orang, wa huwa zina, yaitu persoalan zina harus 4 orang. Wa darbun yuqbalu fihi itsnan, yang hanya diterima 2, wa huwa ma siwa zina minal afwan. Wa darbun yuqbalu fihi itsnan, yaitu yang diterima minimal 2 orang saksi, wa huwa ma siwa zina minal hududi, yaitu had-had selain zina. Ka haddi syurbil khamri misalkan, ka haddi sariqah misalkan, ka haddi tayyib, termasuk ka haddi qat'it tariqi misalkan. Itu bagian dari yang selanjutnya ini. Juga haddur riddah, haddu tarkis shalah, itu dibutuhkan kepada 2 orang. Qala wa darbun yuqbalu fihi wahidun, dan terima 1 orang, wa huwa hilalu Ramadan, itu persoalan hilal Ramadan, boleh saksinya cukup 1 orang saja. Hanya saja dalam hilal Ramadan cukup dengan masturul adalah, yang adalahnya adalah zahirah. Tidak harus yang adalahnya adalah batinah, melainkan cukup dengan adalah zahirah juga. Bagaimana kalau yang mencela sahabat Muawiyah juga? Tentunya tidak boleh. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabiyun jalilun radhiyallahu anhu. Radhiyallahu an sairis sahabati ajma'in ridwanullahi alaihim ajma'in wa alhaqana bihim wa jama'ana bihim fi jannatihin na'im. Amin. Wa jama'ana bihim fi jannatin na'im. Qala rahimahullahu ta'ala wa la tuqbalu syahadatul a'mal, tidak diterima persaksiannya orang yang buta illa fi khamsati mawadhi, kecuali dalam 5 tempat. Al-mautu, kematian, wan nasabu, nasab, wal milkul mutlak, kepemilikan secara mutlak tanpa menidhafahkan kepada sabab, wat tarjamatu, tarjamah pada tafsir, maksudnya tafsir terhadap suatu lafaz, tafsir li kalamil khasm. Oke. Wa ma syahida bihi qabla ama, kemudian apa yang disaksikan sebelum dia buta, wa alal mabbuti, dan 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Wa alal mabbuti, dan pada perkara yang al-mabbuti. Al-mabbuti perkara yang apa terjemah bahasa Indonesianya? Yang dia ketahui dengan detail. Qala wala tuqbalu syahadatu jarin li nafsihi naf'an wala dafi'in anha dararan, dan tidak diterima syahadah yang ada tuhmah di sana. Apa itu tuhmah? Yaitu jalbu naf'in wa daf'u darar, yang bisa menarik manfaat dan juga bisa menepis mudarat. Thumma qala rahimahullahu ta'ala kitabul itqi, akhiru kitabin fil fiqh. Nas'alullaha ta'ala an yu'tiqa riqabana 'anil nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari api neraka. Allahumma amin. Qala rahimahullah wa yasihhu al-'itqu min kulli malikin jaizit tasarrufi fi milkihi. Dan itqu membebaskan, yang dimaksudkan dengan itqu adalah membebaskan budak. Definisi dari al-itqu izalatur riqqi an adamiyyin. Izalatur riqqi an adamiyyin, melepaskan budak dari seorang manusia. Taqarruban ila Allah taala, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada pahala yang besar dalam membebaskan budak. Dan para sahabat dahulu pernah membebaskan budak-budak yang statusnya mereka juga sahabat di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yasihul itqu. Kenapa para ulama menyebutkan id, pembahasan paling terakhir adalah id itu berkaitan dengan muamalat? Jawabannya karena tafaulan, berharap sebagaimana Allah membebaskan, sebagaimana orang-orang membebaskan budak, semoga Allah membebaskan leher-leher kita, diri-diri kita dari api neraka nantinya. Allahumma amin. Qala yasihul itqu, pembebasan budak itu sah min kulli malikin, dari setiap orang yang memiliki budak, jaizit tasarrufi, yang jaizit tasarruf. Siapa itu orang jaizit tasarruf? Mutlaqut tasarruf. Siapa itu mutlaqut tasarruf? Itu an yakuna balighan aqilan ghairu mahjurin alaih. Qala bi sarihil itqi, baik dengan sarih maupun dengan kinayah. Bi sarihil itqi dengan mengatakan anta atiqun, kamu bebas, atau anta hurrun, atau fakkur raqabah. 3 lafaz ini merupakan lafaz yang sharih dalam id. Qala wal kinayati ma'an niyah, demikian juga kinayah, akan tapi dengan harus ada niatnya. Karena kita punya kaidah yang pernah saya sebutkan, yaitu as-sharihu la yahtaju ila niyah wal kinayatu la talzamu illa biniyah. Qala wal kinayatu ma'an niyah, yang dimaksudkan dengan an-niyah di sini adalah niyatil iqa, niyati al-iqa, niat ingin mengucapkan, melafadzkan lafaz tersebut, atau niat ingin melaksanakan itq tersebut. Dan al-itqu itu
Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Baik. Al-'idku itu berlaku baik serius maupun bercanda, sebagaimana pernikahan dan juga talak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." 3 perkara yang serius dianggap serius dan bercanda pun dianggap serius, yaitu an-nikahu wa talaqu wal 'idku. Qala rahimahullahu ta'ala wal kinayati ma'an niyati wa idza a'taqa ba'd 'abdin 'ataqa 'alaihi jami'uhu. Ketika seseorang membebaskan sebagian dari budaknya, seperti misalkan a'taqtu nisfaka, sebagian darinya, maka 'ataqa 'alaihi jami'uhu, maka otomatis terbebas keseluruhannya. Musiran kana sayyidu aula. Sama saja apakah dia sayyidnya itu musir, dia termasuk yang tergolong mampu atau tidak. Qala wa idza a'taqa syirkan lahu fi 'abdin. Syirkan ay nasiban. Ketika seseorang membebaskan bagian yang dia miliki dari budak. Jadi ada budak yang mushtarak baina tsnaini. Ada budak milik saya dan milik Zaid. Saya punya 50% dan Zaid punya 50%. Kita berdua membelinya misalkan, baik, harga budak ini misalkan anggaplah 10 juta. Saya membebaskan budak saya. Apa jatah dari budak saya? 50%. Saya katakan a'taqtu nasibi min hadzal 'abdi. Maka budak ini menjadi bebas 50%. Bagaimana dengan sisa 50% yang lainnya? Apakah dia menjadi budak muba'ab yang ba'duhu hurrun wa ba'duhu mamlukun? Jawabannya, sisa 50%-nya juga akan otomatis menjadi bebas. Apabila saya yang membebaskan tadi itu punya uang untuk membayarkan sisa dari nilai budak ini. Anggaplah budaknya harganya 10 juta, maka ketika saya bebaskan setengah, sekarang nilai dia 5 juta. Maka di sini harus bagi saya untuk menyerahkan kepada Zaid uang 5 juta supaya budak ini bebas 100%. Ini yang dibahasakan, wa idza a'taqa syirkan lahu fi 'abdin wa huwa musirun, ay wal mu'tiqu musirun, saral 'idqu ila baqihi, maka pembebasan itu berjalan sampai kepada seluruh bagian dari budaknya. Wa kana 'alaihi 'alal mu'tiq qimatu nasibi syarikihi. Dia harus menyerahkan qimah nilai dari jatah dari bagian persentase yang dimiliki oleh syariknya, oleh temannya. Ini yaumal i'taq. Qimahnya dilihat al-qimatu yaumal i'taq, pada hari pembebasan. Qala, oke, ini yang dibahasakan. Dan bapak dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah punya bait syair yang bagus dalam persoalan ini. Beliau mengatakan, a'dha'us sujudi i'taqtaha min fadlikal wafi wa antal waqi. A'dha'us sujud, ketika kita sedang sujud, ada 7 anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis disebutkan akan membebaskan anggota sujud yang kita sujud dengannya dari api neraka. Kata ayah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu nama beliau Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam 2 bait syair mengatakan, a'dha'us sujudi i'taqtaha min fadlikal wafi wa antal waqi. Wal 'idku yasri bil ghina ya dzal ghina famnun 'alal jani bi 'idkil baqi. Ya Allah, kamu bebaskan anggota sujud kita itu dari api neraka. Sebagaimana dalam bahasan i'taq, pembebasan budak kalau dibebaskan setengahnya, maka akan saral 'idku ila baqihi, pembebasannya akan berlaku kepada bagian tubuhnya yang lain juga sehingga 100%. Maka kami harapkan demikian juga ya Allah, ketika kita sujud dan 7 anggota tubuh yang kita sujud itu dihapuskan, dibersihkan, dijauhi dari api neraka, dibebaskan dari api neraka, maka kami berharap semoga semua bagian tubuh kita, semuanya tanpa ada pengecualian, juga dibebaskan dari api neraka juga. Allahumma amin. Ini merupakan 2 bait syair yang diucapkan oleh Al-Hafidz, ayah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ayah beliau kana faqihan syafi'iyan wa kana aliman kabiran. 2 bait syair yang beliau sebutkan dalam salah satu kitab beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana 'alaihi qimatu nasibi syarikihi wa man malaka wahidan min walidayhi aw mauludayhi 'ataqa 'alaihi. Barang siapa yang memiliki wa mauludihi 'ataqa 'alaihi. Barang siapa yang memiliki ayahnya sendiri sebagai budak atau anaknya sendiri sebagai budak, maka otomatis ketika dimiliki langsung menjadi bebas. Jadi misalkan ada seorang Zaid pergi ke pasar budak, dia beli
budak yang budaknya ternyata bapaknya sendiri. Begitu dia beli dan berpindah sah jual belinya, maka otomatis ayahnya ini langsung menjadi bebas. Dibahasakan dengan waman malaka wahidan min walidihi ay min usulihi au mauludihi au furu'ihi, maka ataqa alaihi, maka otomatis menjadi bebas ba'da milkihi, setelah menjadi berpindah kepemilikannya terhadap dia. Sama saja apakah dia mau atau tidak. Ini bagian dari al-itqu al-qahri. Itak yang otomatis menjadi seperti itu, pembebasan seperti itu. Lain halnya ketika yang dia miliki adalah hawashi. Ya, dia membeli saudaranya sendiri. Dia memiliki pamannya sendiri, maka tidak otomatis budak. Ini otomatis budak hanya berlaku pada kepemilikan usul dan juga furu'. Tsumma qala fasun wal wala'u min huluqil itqi. Al-wala' merupakan hak dalam pembebasan budak. Al-wala' adalah usubatun ka usubatin nasab. Usubatun sababuha zawalul milki an raqiqin mu'tiq. Adalah kita mendapatkan hak setelah kita membebaskan budak. Di mana budak ini kalau meninggal, dia kan budak, kemudian menjadi merdeka. Setelah merdeka punya harta. Dia meninggalkan harta dan tidak punya keluarga lainnya, maka mu'tiq nanti yang lahu haqqul wala, yang mendapatkan harta warisan dari budak tersebut. Qala wal wala'u min huquqil itqi wa hukmuhu hukmut ta'sib 'inda adami wa yantaqilu 'anil mu'tiqi ila dzukuri min asabatihi. Ketika mu'tiqnya meninggal, maka berpindah kepada laki-laki dari asabahnya mu'tiq. Qala wa tartibul asabati fil wala'i ka tartibihim fil irthi. Urutan asabat dalam wala sebagaimana urusan dalam irth, sekalipun ada perbedaan antara jad dengan akh. Qala wala yajuzu bai'ul wala'i wala hibatuh, dan tidak boleh untuk menjual hakul wala dan juga tidak boleh untuk menghibahnya. La yajuz di sini maksudnya tidak boleh dalam artian la yasih, karena ingat ini kita lagi bahas muamalat sekalipun diakhirkan, dan al jawazu fi babil muamalati ma'nahu shihah. Kaidah Imam Bajuri yang sering kali saya ucapkan dalam bab muamalat, al jawazu fi babil muamalati ma'nahu shihah. Dan wala haknya tidak hanya sekedar ini saja, wala juga dia berhak untuk menikahkan orang yang telah dibebaskan, dan hal-hal yang lainnya disebutkan dalam pembahasannya. Thumma qala fasun hadzal fasl ma'qudun fi bayani ahkami tadbir. Budak ada banyak macamnya, ada budak mudabbar, ada budak mukatab. Budak ketika dia budak 100% budak, maka namanya yusamma qinnan. Kalau dia 100% budak namanya qinnun. Kalau setengah budak, setengah tidak, atau sebagian budak, sebagian tidak, maka namanya muba'ad. Nah, budak dalam proses pembebasan budak ada banyak caranya. Di antaranya adalah ada budak mudabbar. Budak mudabbar adalah man'ul liqa'idkuhu bimauti sayyidih. Yang apabila idza mata sayyiduhu ataq, dia akan bebas. Yaitu budak yang dikatakan oleh sayyidnya, in mittu fa anta hurrun. Kalau aku mati, maka kamu merdeka. Akhirnya dibunuh sama budaknya, si sayyidnya. Matilah sayyidnya, apakah budak yang menjadi merdeka? Atau ini masuk kepada kaidah fikih yang mengatakan man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmani. Izai ya bela. Apakah menjadi merdeka atau sama seperti anak yang membunuh bapaknya kemudian tidak mendapatkan hak waris malahan. Demikian apakah budak ketika membunuh sayyidnya, apakah dia merdeka atau tidak? Yunzar fil ahsan barakallahu fik, merdeka. Ahsan barakallahu fik ya bila. Kida jamil jiddan darastil qawaid al-fiqhiyah wa mufid. Karena kasus kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani itu hanya berlaku dalam bab waris saja. Sedangkan dalam bab yang lainnya itu dalam qawaid fikih dihukumi sebagai mustasnayat. Semua yang mustasna. Sehingga kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani hanya berlaku dalam bab waris. Adapun dalam mudabbar, ketika seorang sayyid mengatakan kepada budaknya, in mittu fa anta hurun, kemudian dibunuh oleh budaknya, maka budaknya sekalipun melaksanakan istijal qabla awani tapi tetap mendapatkan hak bebas. Karena kenapa? Karena asy-syar'u yatashawwafu ilal itqi. Syariat sangat selalu berharap semoga budak itu bisa dibebaskan. Jadi selagi ada cara di sana maka dibebaskan budaknya. Ahsanti barakallahu fi. Qala rahimahullahu ta'ala wa man qala li 'abdihi idza mittu fa anta hurrun fa huwa mudabbarun. Kalau man qala as-sayyid kepada budaknya idza mittu fa anta hurun, kalau aku mati maka kamu merdeka, fa huwa mudabbar, maka budak itu namanya mudabbar. Ay ulqa idkuhu bi mauti sayyidih. Dia akan merdeka ketika sayyidnya meninggal.
Qala ya'tiku ba'da wafatihi min thuluthi malihi atau min thuluthi tarikatihi. Dia akan ya'tiku minats thuluth, dari sepertiga harta. Artinya kalau misalkan harga budaknya itu masih di bawah sepertiga dari hartanya sayyid, maka dia merdeka. Tapi kalau lebih dari sepertiga, maka yunzar di sana. Ada tafsir yang disebutkan oleh fuqaha. Qala wa yajuzu lahu an yabi'ahu fi hali hayatihi, dan boleh bagi seorang sayyid setelah mengatakan kepada budaknya idza mittu fa anta hurun, kemudian budaknya malah dijual kepada orang, diberikan kepada orang lain atau dijual kepada orang lain. Tidak harus dijual, boleh dihibahkan dan juga lainnya. Dan dengan ini qala wa yabtulu atau wa yubtilu tadbirahu, dan dengannya ini membatalkan tadbirnya sehingga budaknya kembali lagi menjadi qin biasa yang bukan lagi mudabbar. Qala wa hukmul mudabbari fi halati hayatis sayyidi ka hukmil abdil qin. Nah, dalam kehidupan sayyidnya ketika masih ada, maka hukum budak dia adalah budak 100%, biasa saja. Maka nafkahnya tetap atas sayyid, juga kemudian dia boleh digunakan untuk bekerja dan lain-lainnya. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala fasun wal kitabatu mustahabbatun. Selanjutnya berkaitan dengan al-kitabah, budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang capek dia jadi budak, akhirnya pengen merdeka, tapi kok sayyidnya nggak mau memerdekakan dia. Akhirnya budak ini menjalankan akad. Sebelum masuk bab ini perlu kita pahami bahwa ada kaidah yang mengatakan al-abdu la yamliku, budak tidak bisa memiliki barang. Artinya kalau budak kerja pun budak jadi kuli, kemudian dia dapat ujrah. Ujrah ini bukan menjadi milik budak tapi milik sayyidnya. Loh, kayak kasihan sekali kalau begitu budak. Ya kasihan memang, tapi di satu sisi yang lain, siapa yang wajib untuk memberikan nafkah kehidupannya budak? Sayyidnya. Budak mau tidur-tiduran nggak ngapa-ngapain pun udah bisa dapat transferan terus dari sayyidnya. Ini seperti banyak dari kita sekarang yang yuhibbu Aisyatal abid, suka hidup sebagaimana budak. Makan tidur, tiba-tiba ditransfer sama orang tua. Hakata. Jadi jangan heran, budak sudah tidak ada tapi masih suka banyak orang yang melaksanakan kehidupannya cara hidup budak. Qala fasun, ada budak yang dia itu ingin merdeka tapi tidak dibebaskan oleh sayyidnya, akhirnya dia kemudian ingin membebaskan dirinya sendiri dengan menjalankan akad kitabah. Budak setelah menjalankan akad kitabah, maka dia bisa bertransaksi. Dia bisa memiliki. Dengan cara apa? Misalkan dia menjalankan akad kitabah, dia akan membayarkan dirinya sendiri harga 10 juta, dibayarkan selama 10 bulan, tiap bulannya 1 juta rupiah. Misalkan seperti itu. Maka setelah dibayarkan 10 juta, dan nanti di akhir ada syaratnya, maka dianggap bahwasanya budak ini sudah merdeka. Jadi mudahnya mukatab adalah budak yang menjalankan akad kitabah, di mana dia akan membayarkan, menebus dirinya sendiri supaya bebas. Qala wal kitabatu mustahabbatun, kitabah hukumnya mustahabbah. Idza sa'alahal 'abdu, kalau budak yang meminta sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, katibuhum in 'alimtum fihim khaira. Yang dimaksudkan khaira adalah qudratan 'alal kasbi, dia mampu untuk bekerja. Qala wa kana ma'munan muktasiban. Ini yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Apa maksudnya khaira? Ay ma'munan muktasiba. Dia dipercaya dan juga bisa bekerja. Qala wala yasihu illa bimalin ma'lum, tidak sah kecuali dengan harta yang diketahui, wa yakunu muajjalan ila ajalin ma'lum, aqalluhu najman. Ketika tidak terpenuhi dengan syarat ini, maka kitabahnya menjadi kitabah yang fasidah. Apa bedanya antara kitabah sahihah dan kitabah fasidah? Kitabah sahihah berhak untuk mendapatkan zakat, wa fir riqabi. Tapi kitabah fasidah tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Qala wa hiya min jihati sayyidi lazimatun. Akad kitabah akad lazim min jihati sayyid dan juga jaiz min jihati al-abdi. Lazimah artinya la yajuzu fasquhu, tidak bisa difasakh bagi sayyid. Wa min jihatil mukatabi jaizatun, artinya yajuzu fasquhu bila mujibin. Boleh difasakh bagi mukatab. Karena mukatab bisa saja setelah kerja ternyata capek, ya sudah mending jadi budak aja. Udah saya sudah bayar 5 juta kemarin, sudahlah, saya tidak mau lagi. Sini ambil saja sudah 5 juta itu buat kamu semuanya, saya pengen jadi budak balik lagi. Maka bisa bagi dia untuk memfasakh akad kitabahnya. Walahu ta'jizu nafsihi, boleh bagi dia untuk menganggap diri atau melemahkan, tidak mampukan dirinya. Wa fasquha mata syaa, dan fasakh akad kitabah kapanpun dia inginkan. Walil mukatabi at-tasarrufu fima fi yadihi minal mal. Nah ini, walil mukatabi at-tasarruf. Dasarnya al-'abdu mamnu'un min at-tasarruf illa al-mukatab. Kecuali mukatab, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan tasarruf. Tapi kecuali beberapa tasarruf yang berbahaya seperti tabarru, tidak boleh bagi mukatab untuk tabarru. Makanya mukatab juga tidak wajib membayar zakat sekalipun dia mempunyai uang dan balagha nisab, karena milkuhu dhaif. Qala lil mukatabi tasarrufu fima fi yadihi min al-mali wa yajibu 'ala sayyidi an yadha 'anhu min malil kitabati ma yasta'inu bihi 'ala ada'i nujumil kitabah. Wajib bagi sayyid, dan yang paling terbaik adalah di akhir,
untuk an yadha'a itu yahutta, menurunkan min malil kitabati, dari harta yang harus dia tunaikan. Misalkan 10 juta, wajib bagi Said untuk menurunkan sedikit. Misalkan ya sudah, tidak perlu bayar 10 juta, bayar saja nanti di akhir diturunkan yang harusnya 1 juta terakhir 500 ribu saja. Ini wajib. Wa yajibu 'ala sayyidi an yadha'a anhu min malil kitabati ma ay syai'an yasta'inu bihi, yang dia bisa menggunakannya ala ada'i nujumil kitabah, dalam membayar nujumil kitabah. Syai'an di sini bisa al-habtu, bisa jadi diturunkan, diberikan diskon, atau bisa diberikan suatu hadiah. An yadfa'alahu juz'an ma'luman min malil mukatabah. Akan tapi qalu al-habtu aula min ad-daf'i, karena manfaatnya muhaqqaqah, sedangkan ad-daf'u manfaatnya mauhumah. Qala wala ya'tiqu illa bi ada'i jami'il mal, dan budak itu tidak menjadi bebas kecuali setelah membayarkan semua bagian dari hartanya. Yang disebutkan oleh para ulama, al-mukatabu qinnun ma baqiya alaihi dirham. Al-mukatab itu statusnya masih qinnun, 100% budak, ma baqiya alaihi dirhamun, selagi sekalipun masih tersisa dalam pembayaran hutangnya itu 1 dirham. Qala fasun, pembahasan terakhir, pasal terakhir dalam pembahasan matan Abi Syuja'. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fasun, hadzal fasl ma'qudun fi bayani ahkami ummahatil aulad, atau yang dikenal dengan ummul walad, jamak dari ummul walad, atau yang dikenal juga dengan al-mustawladah. Al-mustawladah adalah seorang perempuan budak yang dihamili oleh sayyidnya sampai kemudian budak tersebut melahirkan bayi al-walad atau melahirkan al-mudghah yang yajibu fiha ghurrah. Qala rahimahullahu ta'ala, jadi singkatnya adalah ummul walad adalah budak perempuan yang sudah dihamili oleh sayyid dan melahirkan anaknya sayyid. Dalam kasus seperti ini ummul walad, anaknya itu menjadi budak ya. Anaknya itu statusnya menjadi merdeka. Sebentar. La. Anaknya, status dari ummul walad, anaknya ummul walad statusnya sama seperti ibunya. Artinya selama dalam proses dia masih dimiliki sayyidnya masih hidup, itu statusnya budak. Bagaimana nantinya ketika sayyidnya meninggal? Ketika sayyidnya meninggal, ummul walad itu akan otomatis bebas. Sehingga kita lihat ada kesamaan antara ummul walad dengan tadbir, dengan mudabbar. Tapi perbedaannya, ada beberapa perbedaan dari beberapa sisi. Di antaranya al-mudabbar itu ataqa min thuluthil mal, dari sepertiga harta. Sedangkan ummul walad ataqa min jami'il mal, min ra'sil mal. Sehingga kalau mudabbar bisa jadi bebas, bisa jadi tidak. Kalau ummul walad pasti bebas. Kemudian perbedaan kedua, al-mudabbar yajuzu bai'uhu, berbeda dengan ummul walad la yajuzu bai'uha, tidak boleh untuk dijual. Ada kurang lebih kira-kira 3 perbedaan di antara keduanya, dan sudah saya sebutkan di sini 2 perbedaan. Qala rahimahullah, wa idza asaba sayyidu amatah, ketika seorang sayyid asaba ay wati'a amatah, dia muwata budak perempuan dia. Fa wada'at, lantas budak perempuan tersebut melahirkan. Fa wada'at ay fa waladat, dia melahirkan. Sama saja apakah lahirnya anaknya hidup atau dalam kondisi keguguran. Tapi selagi dia yajibu fihi ghurratun, yaitu melahirkan dalam bentuk walad atau melahirkan dalam mudghah yang telah berlalu selama 4 bulan. Yang dilihat oleh dokter bahwa ini ada khalqu adami, ada kemungkinan setelahnya akan hidup. Qala fawada'at ma yatabayyanu fihi syai'un min khalqi adami. Ini yang disampaikan oleh penulis. Muncul yang bisa dilihat bahwasanya ada tanda-tanda dia akan menjadi seorang manusia. Ada kupingnya kah misalkan, ada bentuk kakinya kah misalkan. Ketika keguguran, apalagi kalau tentunya lahir dalam bentuk sehat. Maka dalam kondisi seperti ini, haruma alaihi bai'uha, maka dia dihukumi sebagai ummul walad. Dan ummul walad hukum pertamanya haruma alaihi bai'uha, maka haram bagi dia untuk dijual. Berbeda dengan mudabbar. Warohnuha juga tidak bisa dirohankan. Wahibatuha juga tidak bisa untuk dihibahkan. Dirohankan karena rohan itu tujuannya untuk istithaq, untuk menjamin akad. Sedangkan ummul walad itu akan bebas ketika sayyidnya meninggal. Maka bisa jadi kalau sudah dijadikan rohannya terlepaskan dengan bebasnya budak tersebut, sehingga tujuan dari rohan itu hilang. Wahibatuha juga tidak bisa dihibahkan karena hibah itu yuzilul milk.
Qala wajaza lahu at-tasarrufu fiha bil istikhdam wal wat'i. Selagi Sayyidnya masih hidup, boleh bagi Sayyid untuk menggunakan budak perempuan Ummul Walad ini, baik untuk istikhdam, diminta untuk khidmah, buatkan makanan, buatkan teh, atau walati, atau tujuannya adalah untuk dijima juga boleh, selagi statusnya masih Ummul Walad. Dalam kondisi Sayyidnya masih hidup. Qala wa idza mata sayyidu, dan apabila Sayyidnya meninggal, ataqat min ra'si malihi. Ataqat min ra'si malihi, maka budak tersebut bebas min ra'si mal, dari ra'sul mal, ay min jami'il mal. Dia termasuk bagian dari hukuk at-tarikah yang paling pertama. Kalau masih ingat, saya pernah menyebutkan al-hukukul muta'alliqatu bit-tarikati khamsah. Yang pertama adalah ma yata'allaqu bi'aini tarikah. Yang kedua adalah mu'anu tajhiz. Yang ketiga adalah ad-duyun. Yang keempat adalah al-wasiyah, dan terakhir kelima al-irth. Nah, ma yata'allaqu bi'aini tarikah seperti zakat, seperti haji, dan diantaranya adalah Ummul Walad. Qala rahimahullah wa idza mata sayyidu ataqat min ra'si malihi qabla ad-duyuni wal wasaya. Sebelum pembayaran hutang dan juga wasiat, bahkan apalagi waris. Di sini bahkan penulis Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam syarahnya mengatakan wa idza mata sayyid walau biqatliha lahu. Nah, ini sama kasusnya dengan mudabbar. Tidak berlaku kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanih. Sekalipun dia yang membunuh Ummul Waladnya, membunuh sayyidnya, dia juga bebas. Qala wajaza lahu at-tasarrufu fiha bil istikhdami wal at'i wa idza mata sayyidu ataqat min ra'si malihi qabla duyuni wal wasaya wa waladuhu min ghairihi bi manzilatiha. Aywa, tadi saya keliru ya. Jadi betul, anak yang dilahirkan, ini yunzar yuraja. Anaknya Sayyid fi ma'adhun, seingat saya anaknya Sayyid itu statusnya hukumnya merdeka. Anaknya Sayyid itu statusnya merdeka. Tapi anak yang statusnya budak, kalau anak itu dihamili oleh laki-laki lain selain Sayyid. Tapi kalau anak yang dihamili oleh Sayyid, status dari anak tersebut adalah merdeka. Qala wa waladuha, dan anak dia min ghairihi, ay min ghairi Sayyid. Tapi yunzar fi hadha, ana ataraddad fi hadha. Coba, Allahu a'lam, la ajzim bi hadha, perlu murajaah setelah ini. Ayo, Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan bahwasanya zahirnya di sini, seingat saya budak. Dan zahirnya beliau mengatakan wa hina idzin fal waladul ladzi waladathu lis-sayyid ya'tiqu. Berarti budak juga. Allahu a'lam. Saya cek sebentar. Sahih, anaknya juga statusnya budak. Berarti apa yang saya sebutkan sebelumnya benar. Status anaknya juga budak. Hukmul mustawladati annaha ta'tiqu hiya waladuha al-hasilu bil istiladi. Naam, sehingga qaul musannif rahimahullah tidak fahami di sini berdasarkan mafhum mukhalafah. Jadi wa waladuha min ghairihi kadzalik artinya. Bimanzilatiha. Qala rahimahullah, Naam, ahsan Syekh Jaki, jazakallah khairan. Jadi apa yang saya sampaikan itu sebelumnya benar, cuman saya ragu ketika membaca perkataannya musannif di sini. Jadi anaknya Sayyid dengan budak perempuan, itu anaknya menjadi budak juga milik Sayyid. Cuma saya ragu dengan perkataan musannif, beliau mengatakan waladuha min ghairihi manzilatiha. Bagaimana dengan waladuha minas Sayyid? Seakan-akan kan ada mafhum mukhalafah dari perkataan beliau, akan tapi sama saja baik anaknya dari Sayyid maupun dari yang lainnya, statusnya juga budak.
sekalipun ma'at tafsil di sana. Ketika kasusnya nanti wataknya dari yang lainnya, bisa jadi kasusnya watak syubhah dan nanti hukumnya berbeda. Baik, kita baca. Qala waladuha, dan anak dia min ghairihi bimanzilatiha, sama seperti ibunya. Artinya idza mata sayyid ataqat. Ketika sayyidnya meninggal, maka ataqat al-um juga ataqa al-aulad. Anak-anaknya juga kemudian merdeka. Wa man asaba amata ghairihi, dan barang siapa yang mewatak amah milik orang lain binikahin, dengan pernikahan, fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Ini yang pernah kita sampaikan juga. Ketika Zaid menikah dengan Fatimah, yang Fatimah ini merupakan budak perempuan miliknya Amr, maka ketika lahir anak, maka anaknya statusnya budak. Budak milik siapa? Milik Amr. Qala wa man asaba amata ghairihi binikahin fal waladu minha mamlukun li sayyidiha yaitu Amr. Sesuai dengan apa yang disampaikan, yatba'ul far'u fi intisabin abahu wal umma fi riqi wal huriyah. Wa in asabaha bi syubhatin, bagaimana kalau wataknya watak syubhah? Seperti misalkan Zaid punya 2 istri, satu istrinya merdeka dan satu istrinya budak. Dia mendatangi Fatimah, yang Fatimah ini budak perempuan, atau Sakinah lah, namanya Sakinah. Sakinah ini budak perempuan. Dia mendatangi Fatimah, tapi dia kira Sakinah ini istri dia yang merdeka. Jadi dia watak bisyubhah, dengan dugaan bahwasanya di sini adalah orang merdeka. Maka mengikuti al-ibrah bi dhannil mukallaf. Kita melihat dhannya dia. Sehingga wa in asabaha bisyubhatin fawaladuhu minha hurrun, karena dia menduganya dia adalah orang merdeka, maka anak yang lahir juga merdeka. Wa alaihi qimatuhu lisayyid, dan wajib bagi dia untuk memberikan qimahnya kepada sayyid. Wa in malakal amatal mutallaqata, dan apabila dia menikahi seorang amah yang ditalak ba'da zalik, setelahnya. Wa in malaka il wati'u bin nikahi al amatal mutallaqah, seorang perempuan budak ba'da dzalik, setelahnya, lam tasir umma waladin lahu bil wat'i fin nikah, tidak dianggap sebagai walad dengan watak dia yang pernah dia laksanakan dalam nikah. Artinya kasusnya Zaid menikah dengan perempuan budak namanya Sakinah, kemudian mereka hamil, kemudian setelahnya ditalak Sakinah ini. Setelah ditalak kemudian dia miliki sendiri. Apakah watak dia dalam nikah itu dianggap sebagai watak yang yathbutu bihil istilat, sehingga dianggap sebagai Sakinah ini sebagai walad? Jawabannya tidak, melainkan butuh kepada watak lagi. Kalau in malakal amatal mutallaqata ba'da dzalika lam tasir umma waladin lahu bil wat'i fin nikah wa sarat umma waladin bil wat'i bisyubhah ala ahadil qawlaini, akan tapi ini ghairu mu'tamad. Al mu'tamad la tasir umma waladin kadzalika walau kana bil wat'i bisyubhah, melainkan dia bisa menjadi walad kalau misalkan menggunakan watak setelahnya, setelah dia memiliki budak tersebut sebagai kepemilikan yang baru dia. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهينا وختمنا متن أبي شجاع في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب وأن يكتب علينا الفتوح يفتح علينا فتوح العارفين وأن يبارك فينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Fatihah kepada Imam Abu Syuja' rahimahullah, kepada orang tua kita, kepada para ulama, guru-guru kita semuanya. Semoga kita diberikan berkah dengan khataman di akhir bulan yang mulia ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullahu anna khairan ya masyayikh jami'an. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Sampai pertemuan ke-14 ini alhamdulillah saya sempat menduga tidak bisa mengkhatamkan, tapi alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa mengkhatamkan matan ini dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu mengikuti. Ada nama-nama yang saya hafal, selalu ada bersama dalam live streaming ini. Ada Ustadz Jeki, kemudian ada Ustadz Ruhi, ada Siti Nur Hajirah biasanya saya lihat, tapi tidak ada dari akhwat. Ada Bella yang sering saya lihat, ada Olive,
ada Rahmat Hidayat, dan teman-teman yang lainnya. Boleh absen, mungkin saya nggak kebaca namanya. Jazakumullah khairan semuanya untuk kehadiran selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah dengan ini Ustaz Fadli Asy-Syafi'i juga saya selalu melihat. Jazakumullah khairan ala hudurikum, tasyarraftu bikum. Terima kasih semuanya untuk ini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan matan Abi Syuja ini dengan khitaman thayyiban mubarakan. Alhamdulillah. Dan ana arwi hadzal kitab an masyayikh adidah, saya meriwayatkan kitab ini dari masyayikh banyak. Di antaranya saya meriwayatkan kitab ini dari guru saya Syekh Qasim Al-Bahr Al-Yamani. Saya juga membaca matan Abi Syuja dan Fathul Qarib dari Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi hafizahullahu taala. Waqad ajastukum bi riwayati hadzal kitab liman arada al-qabul. Ajastukum bi hadzal kitab, dan insyaallah nanti akan saya kirimkan sanadnya dari riwayat Syekh Qasim Al-Bahr, beliau dari guru beliau Syekh Muhammad Sulaiman Idrisi Az-Zabidi, ulama Az-Zabid, yang sanadnya bersambung kepada Murtada Az-Zabidi sampai kemudian Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala. Waqad ajastukum bihi jami'an. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan, kita jawab singkat insyaallah. Anaknya Walad dari Sayyid, setelah Sayyid meninggal, si anak jadi merdeka atau tetap sebagai budak? Jawabannya merdeka, sebagaimana ibunya. Jadi hukum dari anak Walad itu sama seperti hukum ibunya. Ketika ibunya merdeka, setelah Sayyidnya meninggal, maka anaknya juga ikut merdeka. Jadi setelah melaksanakan akad kitabah, budak bisa memiliki harta kalau kerja upahnya tidak dimiliki oleh sayyidnya. Betul, budak bisa memiliki harta setelah dijalankan akad kitabah, sehingga upah yang dia dapatkan menjadi milik dia sendiri. Kemudian pertanyaan lain, apakah boleh menjamak dengan ada kebutuhan pernikahan? Jawabannya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya, menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, sabab jamak hanya dua, yaitu as-safar wal matar. Imam Nawawi menambahkan al-marad, penyakit. Adapun al-hajah seperti ini, sebagian ulama membolehkan, akan tapi dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad yang tidak boleh. Tapi alhamdulillah, saya singkat saja sebelum kita tutup. Jadi agenda ini adalah agenda matan Abi Syuja, adalah agenda kajian Ramadan saja, sehingga untuk kedepannya mungkin akan sulit adanya kajian-kajian kitab yang lainnya. Tapi saya usahakan insyaallah kita ketemu di Ramadan tahun depan. Jadi insyaallah akan ada kegiatan bacaan kitab seperti ini juga di Ramadan tahun depan. Kitabnya apa? Kita lihat nanti insyaallah apa kitab yang akan cocok untuk kita baca di Ramadan tahun depan. Saya ucapkan jazakumullah khairan semuanya. Buat teman-teman yang ada di Mesir, mungkin nanti bisa kita ketemu. Ada beberapa yang belum pernah saya bertemu mungkin. Buat teman-teman di Indonesia, nanti bisa kita ketemu juga suatu saat nanti. Insyaallah, semoga Allah, harapan saya semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan nasihat saya adalah untuk dihafalkan matanya. Dihafalkan. Rekamannya ini akan tetap ada dalam beberapa waktu, tapi akan dalam waktu dekat akan diarsipkan. Tidak dihapus, tapi saya arsipkan, tidak di-share secara umum, karena sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kajian ini adalah kajian untuk Ramadan saja, sehingga setelah Ramadan rekamannya akan diarsipkan. Syawal mungkin nanti akan saya lihat apakah akan saya pertahankan, tapi insya Allah tidak lama kemudian nanti akan diarsipkan. Jadi yang ingin mendengarkan rekamannya bisa mendengarkan sedari sekarang. Bolehkah kita mengamalkan pendapat yang membolehkan jamak dikarenakan ada kebutuhan? Allahu a'lam. Tapi pendapat ini difatwakan oleh sejumlah ulama. Untuk hayah mustaqirah, mustamirah, dan madbuh, dalam update syai'an dalam untuk hayah mustamirah. Nanti insyaallah di momen lain ya. Asatidz di Azhar ketika munaqasyah doktorah magister mereka menjamak salat. Enggak juga. Saya
sejauh ini hadir sudah lebih dari 5 kali munakasyah dan sholat seperti biasa. Dokter sholat bergantian. Tapi insya Allah kita cukupkan dengan ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah sampai jam 8 pagi ini, sudah cukup siang. Kalau di Indonesia sudah jam 1 mungkin. Terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Saya senang sekali bisa live streaming pertama kali di Instagram ini sampai bisa mengkhatamkan kitab ini. As'alullah ta'ala an yubarika fina wa fikum jami'an wa an yaktuba ajrana fi mizani hasanatina jami'an wa an yutammima alaina syahra ramadhana bil barakati wa az-ziyadati minal ajri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buat story ya, nanti teks saya, nanti saya kembalikan insyaallah. Aja wa iyyakum. Ini Ustazah Nur Hajirah selalu ada juga. Jazakillah khairan.